Nugroho selaku Ketua Gerakan Beli. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat semuanya, jadi sangat berbangga dan berbahagia pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu lagi dan berjumpa dalam acara talk show bersama kami Gerakan Beli Indonesia dan beberapa teman forum UMKM yang ada di Sleman. Saya ya posisinya saat ini juga pelaku industri juga ya ada di Sleman, Pak On. Jadi saya pelaku industri, Ketua Asosiasi Pengusaha Minuman Makanan. Pak Sony kebetulan jadi wakil saya. Tapi saat ini Pak Sony juga sebagai Ketua Forum Komunikasi UMKM yang ada di sini. Nah, sebelum lanjut ngomong tentang produk, jadi saat ini kami diamanahi sebagai Ketua Gerakan Beli Indonesia untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, banyak teman-teman yang bertanya juga, kenapa kok ada Gerakan Beli Indonesia, memangnya Indonesia dijual gitu Pak. Jadi ada pertanyaan, kenapa memangnya Indonesia dijual, kok kita harus melakukan Gerakan Beli Indonesia. Nah, pada hakikatnya kalau Bapak Ibu merasa dan mungkin sudah merasakan saat ini, jadi kalau Bapak Ibu pergi ke kamar mandi, pergi ke tempat berdandan Bapak Ibu semuanya, ibu-ibu terutama, di situ Bapak Ibu sudah bisa melihat di dapur, apalagi bagaimana sudah terjadi penjajahan terhadap produk-produk Indonesia. Jadi kalau kita melihat di kamar mandi, hampir 99% mungkin produk yang ada di sana itu adalah produk-produk yang berasal dari luar negeri. Produk yang mungkin lokal dari Indonesia hanya mungkin kecil banget, 1%. Bahan dapur, minyak, kemudian bumbu-bumbu, hampir semuanya berasal dari luar negeri. Air minum, di samping kita ada Dangsu, PDAM. Selama PDAM itu belum bisa menjadi perusahaan yang memproduksi air minum, maka dulu singkatannya adalah perusahaan daerah produksinya air mandi. Air mandi, karena yang semestinya bisa memproduksi air minum, produksinya hanya untuk air mandi. Nah, tapi alhamdulillah sekarang PDAM Sleman sudah memproduksi bakso yang notabene menjadi perusahaan daerah air minum. Kalau Bapak Ibu perhatikan, air minum yang sebatas air putih saja itu produk dari luar negeri. Nah, itulah kenapa Gerakan Beli Indonesia kita mengupayakan bagaimana kita bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa negara ini, terhadap pembelaan dan pembelian produk-produk anak bangsa. Jadi apa sih kontribusi kita? Jadi gini, apa sih yang membedakan produk lokal, produk Indonesia dan produk asing? Jadi gini, kalau Bapak Ibu melihat banyak sekali produk-produk yang mungkin diproduksi di Indonesia. Banyak sekali kalau Bapak Ibu perhatikan, produksi di Indonesia, diproduksi di Klaten, air minum diproduksi di Klaten, air minum diproduksi di Surabaya, produksi kentang ada di Wonosobo. Tapi itu bukan produk Indonesia. Kenapa? Karena yang memiliki adalah orang asing. Jadi produk Indonesia adalah produk yang dimiliki oleh orang Indonesia. Apa bedanya produk yang dimiliki oleh orang Indonesia dan produk yang diproduksi dalam negeri? Jadi gini, kalau Bapak Ibu perhatikan 350 tahun VOC berada di Indonesia, maka bisa dipastikan produksinya ada di Indonesia. Rempah-rempahnya ada di Indonesia, yang mengerjakan juga orang-orang Indonesia. Tapi kenapa 350 tahun itu bangsa Indonesia masih sangat miskin?
karena notabene produk tersebut dibawa ke asing, dimiliki oleh asing. Makanya itulah bedanya produk yang diproduksi di Indonesia dan produk yang dimiliki oleh orang Indonesia. Maka kami sangat mendorong dan membela tentang gerakan pembelaan produk-produk asli Indonesia, produk-produk lokal Indonesia, dan itu adalah produk-produk Bapak Ibu semuanya yang saat ini ada di depan kita. Jadi kalau sebatas produk yang diproduksi di Indonesia tapi pemiliknya asing, maka yang terjadi kita hanya sekedar menikmati mungkin tenaga kerjanya, mungkin hanya sedikit bagi hasilnya, tapi hasil besarnya dibawa ke luar negeri, dibawa ke asing. Jadi kita hanya menikmati sedikit. Makanya kami di Gerakan Beli Indonesia sangat intens. Kalau beli produk, ya produk teman sendiri. Kalau berbelanja, ya di saudara sendiri dulu. Kalau membeli pakaian, ya beli pakaian ke teman saudara sendiri. Kalau kita mau jahit baju, ya ke teman sendiri dulu. Itulah Gerakan Beli Indonesia. Nah, Gerakan Beli Indonesia itu sejatinya adalah gerakan pembangunan karakter dan leadership. Karakter masyarakatnya yang kita bangun. Jadi masyarakat kita ajak lebih mencintai produk lokal. Masyarakatnya kita ajak kalau berbelanja lebih berbelanja terhadap produk lokal, produk sahabat sendiri, produk teman sendiri. Kenapa? Kalau kita belanja terhadap saudara sendiri, maka uangnya mengalir ada di dalam kita. Uangnya itu berputar di lingkungan kita, namanya closed loop ekonomi. Tapi kalau Bapak Ibu belanjanya sudah sedikit-sedikit asing, sedikit-sedikit kalau nggak merek asing nggak mau, itu uang terbesarnya pasti keluar dan kita hanya menikmati sedikit banget dari itu. Nah, kemudian yang kedua adalah pembangunan leadership. Jadi kalau karakter tadi ke masyarakatnya, leadership kepada tokoh-tokoh pemimpin, pemangku kebijakan. Makanya kita juga mendorong agar masyarakat tahu pemimpin kita itu secara leadership bagaimana sih. Apakah membela produk lokal? Apakah lebih menganjurkan untuk membeli produk-produk anak bangsa? Atau membiarkan saja produk-produk asing itu masuk ke Indonesia? Membiarkan produk-produk asing itu masuk ke Sleman. Kalau masih ada pemimpin yang seperti itu, maka wajib kita beri pencerahan. Yuk kita dorong nih pemimpin-pemimpin kita untuk mengikuti Gerakan Beli Indonesia, dalam tanda kutip mengikuti. Paling tidak dia tahu nih apa sih moral yang disampaikan dari Gerakan Beli Indonesia, kita pengen seperti itu. Nah itu ya, prolog tentang Gerakan Beli Indonesia Pak O. Jadi ya, pembangunan karakter dan leadership masyarakat dan pemimpin. Ya, Pak Muklis, dari data tadi yang disampaikan Pak Muklis, ternyata masih banyak ya produk-produk 90% ke atas ya, di rumah kita itu tentu masih produk-produk yang bukan produk lokal ya, yang betul-betul dimiliki oleh pengusaha kita. Pertanyaannya adalah bagaimana membangun kesadaran Pak agar masyarakat itu sadar, aware bahwa produk lokal ini harus kita miliki, harus kita beli Pak Muklis. Jadi gini, tentu kita mengajak itu tidak ada hentinya ya. Mengajak itu tidak ada hentinya. Ada yang kemudian bilang, Pak, itu kita sudah adakan Gerakan Beli Indonesia, kita sudah memberi penyadaran, tapi itu kok produk asing masih masuk, itu impor beras masih datang. Hari ini berita yang paling heboh, ada menteri yang hari ini mau memasukkan kedelai ya, impor. Dan itu banyak dilakukan katanya untuk menjaga stabilitas pangan, stabilnya harga. Jadi gini Pak Bro, kita sudah mendorong saja
kita sudah melakukan gerakan saja masih ada yang seperti itu, apalagi kita enggak. Jadi kan itu, jadi poinnya itu bagaimana kita tetap selalu berusaha, bagaimana kita selalu untuk mengajak tentang mencintai dan membela produk lokal. Jadi kalau ditanya hasilnya ataupun dampaknya, kita sudah bertanya, kita sudah berusaha. Jadi kalau masalah hasil, wong kita sudah berusaha aja, kita sudah melakukan aja, masih ada yang masih melakukan seperti itu. Apalagi enggak? Ya. Bangsa Indonesia itu kalau ke depan tidak ada orang-orang yang mau membela dan membeli produk-produk anak bangsa, apa yang akan terjadi? Semuanya akan ada produk asing, dan itu sangat membunuh produsen-produsen, pelaku industri yang ada di Indonesia, termasuk Bapak Ibu semua. Iya, luar biasa ya Pak ya. Dan itu kita tidak sadar, apalagi di dunia digital seperti ini ya, bagaimana produk dari luar negeri itu bisa langsung masuk ke rumah kita ya Pak Muklis ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak hati-hati, jadi dunia digital, dunia marketplace itu kan kayak pisau bermata dua. Kalau kita jualan di sana, itu sebetulnya memberikan data secara tidak langsung terhadap marketplace tersebut, yang notabene marketplace tersebut milik asing. Dia akan tahu, misalnya di Jogja ternyata paling laris adalah produk keripik salak misalnya. Maka misalnya marketplace tadi yang warna misalnya oranye tadi akan tahu nih produk salak, produk UKM di Jogja, di Sleman yang paling laris adalah keripik salak. Maka kalau nggak hati-hati, Anda klik beli keripik salak, tapi kirinya dari negara asing. Kalau nggak hati-hati seperti itu, jadi kayak pisau bermata dua. Kita memberikan data dan dia akan tahu. Jadi harus hati-hati, harus bersikap bijak. Dan tentu belum tentu salak beneran tadi itu Pak. Iya. Pak ya. Luar soalnya. Baik Pak Muklis. Nah, ngomong-ngomong masalah digital marketing nih Pak Sony, tentu kita sebagai pelaku usaha UMKM mau tidak mau itu harus menghadapi apa yang dinamakan digital marketing, era digital marketing. Sejauh mana ini kesiapan dari UMKM Sleman terkait dengan digital marketing itu Pak Sony? Ya, kalau untuk kembali lagi seperti tadi yang sudah kami sampaikan bahwa pelatihan-pelatihan tentang media sosial online itu memang gencar dilakukan oleh dinas gitu. Jadi informasi itu selalu kami sampaikan ke teman-teman di kepengurusan dari mulai tingkat Tapanewon sampai di kelurahan. Selain itu juga dari tadi marketplace itu juga gencar bertemu dengan pengurus-pengurus yang di tingkat Tapanewon untuk bisa memberi sosialisasi, memberi pelatihan begitu. Dan itu berjenjang memang, berkelanjutan. Nah, itu memang sudah dilakukan. Nah, itu yang tadi saya juga baru sadar bahwa ternyata bermata dua ya. Iya. Tapi ya tadi artinya bahwa kami di pelaku UMKM semuanya juga pada dasarnya berproduksi itu gampang, tapi udah masuk di pemasaran itu yang kesulitannya memang begitu. Sehingga salah satu cara pemasaran yang sekarang istilahnya lebih mudah, lebih gampang dilakukan, nggak usah ketemu, tinggal kirim gitu aja, itu memang di media sosial. Nah, apakah dari Forkom sudah punya semacam website bersama atau seperti apa Pak cara teknisnya nih Pak? Kalau kami sendiri masih belum. Mau dan Bapak Ibu sekalian, memang belum, karena kami pun juga baru terbentuk Desember kemarin. Baru kepengurusan baru ya. Kepengurusan baru, tapi kami mencoba memikirkan ke arah sana. Tapi memang kalau untuk informasi, jadi wawasan Bapak Ibu sekalian bahwa dinas sendiri sudah punya, baik dinas Perindak maupun dinas koperasi ya. Itu ada yang namanya Sleman Mart kalau yang di koperasi. Nah,
itu pun juga kemarin masih baru kepengurusan baru, masih dikelola sama pihak ketiga. Jadi pihak ketiga, jadi tadinya dikelola oleh komunitas UKM, tapi habis itu ada perubahan, sekarang dikelola oleh pihak ketiga, jadi koperasi yang khusus online Pak. Jadi ada itu, jadi apa kemarin koperasi Susatu apa gitu. Jadi di Sleman Mart itu Bapak Ibu sekalian bisa memasukkan produknya dan dibantu untuk pemasarannya secara online. Jadi dari pemerintah juga support secara digital ya Pak. Terus ini Pak, Pak Sony ya, tentu tadi sangat menarik ya, identitas produk lokal itu juga harus kita edukasi ya ke masyarakat ya. Nah sejauh mana teman-teman ini kalau di produknya itu semacam ada identitas itu seperti apa Pak? Bahwa ini memang produk lokal, kalau dari tadi kan di Indonesia, gerakan ini sejauh mana Pak? Teman-teman mengimplementasikan dalam bentuk di produknya Pak? Jadi memang salah satu ciri dari produk yang ada di Jogja, di Sleman ya. Nah, itu salah satunya kita ngikut istilahnya Jogja Mark. Jogja Mark. Kalau untuk Sleman sendiri, kalau untuk ikonnya brandingnya itu lebih ke yang sekarang ini ada borong bareng sih. Borong bareng. Oh ya itu Pak, borong bareng. Ya. Borong bareng. Terus esensinya memang gerakan beli Indonesia lah ya, beli produk lokal lah ya. Tapi kalau memang yang masif sekali adalah tadi brandingnya Jogja Mark gitu. Teman-teman sudah anggota UMKM Forkom itu selalu diberi sosialisasi mengenai hak paten. Nah, pengurusan hak paten itu salah satunya setelah pengurusan hak paten itu adalah adanya logo tadi Jogja Mark itu bisa langsung Bapak Ibu diurus di Dinas Perindak Provinsi, itu bisa difasilitasi dan dibantu ya. Kemenkumham itu patennya ya, artinya. Nah kalau brandingnya Jogja Mark itu di Dinas Perindak Provinsi. Itu otomatis bisa langsung dikirim. Makanya beberapa produk itu yang di mana Jogja International Airport itu. Nah itu sebagian besar persyaratannya adalah kalau udah masuk sana harus ada logonya Jogja. Jadi kalau dari Jogja itu. Nah kalau yang dari Sleman mestinya ada ini borong bareng, terus ada Sleman Living Culture. Sleman Living Culture itu juga identitas produk lokal ya, part of Jogja. Paling itu. Baik Pak Sony dan Pak Muklis, selanjutnya tentu tidak akan seru nih, udah hadir di tengah-tengah kita pelaku